Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, insyaallah pembahasan atau pertemuan yang ke-17 dari pembahasan syarah rinci rukun iman, dan kita masih membahas tentang rukun iman yang pertama dan masih terkait dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla al-ikhlas fil qawli wal amal, wa nas'alullah Azza wa Jalla an yanfa'ana bima 'allamtana bima 'allamana. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dari apa yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perkataan para mufassir, perkataan para ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kaum musyrikin itu beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka mengimani bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Ini tidak serta-merta kemudian mereka menjadi ahli tauhid karena mereka cacat atau karena mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya, dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Dan ini sudah kita jelaskan makna atau tafsir firman Allah Azza wa Jalla tersebut yakni dari perkataan para sahabat, khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian para tabi'in dan juga para ahli tafsir, ya, yang mana para ahli tafsir sepakat semuanya bahwa kaum musyrikin Arab, ya, jika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya, jika demikian, kenapa kalian bisa dipalingkan dari untuk mentauhidkannya? Ya, karena konsekuensi atau kelaziman dari iman dengan tauhid rububiyah adalah mengimani atau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya. Akan tapi juga perlu diingatkan bahwa ya, keimanan kaum musyrikin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti mereka atau bukan berarti iman mereka ini sempurna. Bukan berarti keimanan kaum musyrikin terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla ini sempurna, ya. Tapi mereka juga melakukan penyimpangan dalam tauhid rububiyah, yaitu dari sisi di mana mereka, ya, masih mengharapkan manfaat, mendapatkan manfaat atau dijauhkan dari mudarat kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas, ya, merupakan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Ya, yakni meyakini di sana ada an-nafi'u wad-dharu, zat yang memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat atau memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau mudarat. Maka ini syirik dalam rububiyah. Ya. Ini sisi cacat mereka dalam keimanan tauhid, dalam keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita insya Allah akan berbicara tentang
Berikutnya al-ilhad fi tauhid rububiyah. Ya, al-ilhad fi tauhid ar-rububiyah. Jadi penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Ya, penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Jadi dalam tauhid rububiyah itu ada penyimpangan-penyimpangannya. Yang mana penyimpangan-penyimpangan ini dibagi menjadi dua. Ya, penyimpangan dalam tauhid rububiyah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, nawaqidu tauhid rububiyah. Yakni penyimpangan yang berupa pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Ya, penyimpangan yang berupa pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Yang mana ya, jika seseorang terjerumus dalam salah satu pembatal ya, pembatal-pembatal ini, maka ya, dia telah terjerumus dalam syirik besar. Ya, dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Ya. Kemudian macam yang kedua, penyimpangan yang kedua yaitu nawaqisu tauhid rububiyah. Ya, nawaqis tauhid rububiyah, penyimpangan yang berupa pengurangan terhadap kemurnian tauhid rububiyah. Yang mana jika seorang terjatuh dalam hal ini, maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Dalam syirik asghar yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid rububiyah. Ya. Jadi ada dua macam, nawaqid tauhid rububiyah, yang kedua nawaqis tauhid rububiyah. Secara penulisan imla hampir sama, ya, huruf bentuknya sama, hanya saja yang pertama pakai dot, yang kedua pakai shad. Nah, ini jangan sampai kita salah atau keliru atau kurang teliti ketika kita baca nawaqid dengan nawaqis, ya. Nawaqid tauhid rububiyah, yang kedua nawaqis tauhid ar-rububiyah, ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu insyaallah pada pertemuan malam hari ini, nawaqid tauhid ar-rububiyah, yakni pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Baik. Yang pertama, yang pertama, ya. Yani al-qaul bi'adami rabb, ya, ucapan ya tentang tidak adanya pencipta, atau keyakinan tidak adanya pencipta atau Tuhan, yang kita kenal dengan ateisme, ya, ateisme, ya. Al-qaul bi'adami rabb, ucapan atau pendapat bahwa di sana tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta, ya. Insyaallah penulis dalam hal ini akan mensajikan secara khusus tentang ateisme ini di akhir pembahasan, ya. Dan sebelumnya juga sudah kita singgung, ya, sedikit tentang ateisme, ya. Dan ini adalah kekufuran yang paling besar, ya. Tingkat kekufuran yang paling tinggi, yang paling besar adalah seseorang, ya, tidak mengimani atau tidak meyakini adanya Tuhan atau pencipta, ya. Kemudian pembatal yang kedua, al-qaul bita'addudil alihah, yakni pendapat atau ucapan bahwa Tuhan itu berbilang, yakni berbilangnya Tuhan, yakni lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Al-qaul bita'addudil alihah, ya, ucapan atau keyakinan di sana ada lebih dari satu Tuhan, atau bahwa Tuhan itu berbilang, ya, lebih dari satu. Dan ini jelas ada perkataan yang batil, ya, karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, ya, huwallahu ahad, dialah Allah azza wa jalla yang maha esa. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, ya. Baik. Di antara kelompok yang berpemahaman ini, atau yang berpemahaman bahwasanya Tuhan itu berbilang, ya, ini ada beberapa kelompok, ya. Kelompok yang pertama adalah dualisme, ya, yakni kelompok atau orang-orang yang meyakini di sana ada dua Tuhan, ya. Kelompok yang meyakini bahwa di sana ada dua Tuhan,
Ya. Nah, kelompok dualisme ini juga terbagi-bagi. Ya. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang disebut dengan Tsunawiyah. Tsunawiyah. Ya, Tsunawiyah. yakni mereka meyakini bahwa ya di alam semesta ini ada dua kekuatan, ya ada dua kekuatan, yaitu kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan, ya kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan, yang mana mereka meyakini bahwa cahaya dan kegelapan ini adalah dua perkara yang azali, yang sudah ada dari dulu, dari zaman azali, ya. Padahal keyakinan kita umat Islam adalah bahwa tidak ada yang azali kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun yang lainnya semuanya makhluk. Alam semesta ini makhluk, tidak bersifat azali. Ya. Jadi Tsunawiyah ini meyakini di sana ada cahaya dan kegelapan. Ya. Yang mana mereka meyakini bahwa cahaya dan kegelapan ini adalah dua perkara yang azali. Ya. Namun meskipun demikian, meskipun mereka meyakini bahwa dua hal ini, yaitu cahaya dan kegelapan, adalah dua hal yang azali, tapi mereka menganggap bahwa cahaya dan kegelapan ini, ya, keduanya berbeda dalam banyak hal, ya, dalam zat, kemudian tabiat, perbuatan, jenis, tempat, dan yang lainnya. Mereka tidak meyakini sama persis, ya. Kemudian yang kedua, Majusi ini termasuk kelompok dualisme. Ya. Orang-orang Majusi meyakini bahwa di sana ada dua kekuatan di alam semesta, yaitu cahaya atau api dan kegelapan. Ya, mirip sama dengan yang pertama tadi. Ya. Ada cahaya atau api dan ada kegelapan. Ya. Hanya saja menurut Majusi, yang azali dari dua hal ini adalah cahaya atau api. Kalau tadi Tsunawiyah, cahaya dan kegelapan sama-sama apa? Azali. Kalau menurut Majusi, yang azali dari dua hal ini adalah api atau cahaya. Ya. Adapun kegelapan adalah hadis, yakni sesuatu yang baru. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga ada Al-Manawiyah. Al-Manawiyah ini adalah pengikut Mani bin Fatak. Ya. Mereka meyakini bahwa alam ini tercipta dari dua zat yang azali. Akan tapi mereka berpendapat bahwa keduanya berbeda dari sisi jiwa, bentuk, perbuatan, dan pengaturan. Nah, bedanya dengan Tsunawiyah apa? Bedanya dengan Tsunawiyah, Al-Manawiyah tidak menyatakan bahwa keduanya adalah cahaya dan kegelapan. Ya. Jadi ada kesamaan dengan Tsunawiyah. Tapi Al-Manawiyah tidak mengatakan dua zat yang azali ini tidak dikatakan sebagai cahaya dan kegelapan. Ya. Tapi sama-sama meyakini bahwa dua kekuatan ini, ya, sama-sama azali dan keduanya berbeda bentuk, ya, dari sisi jiwa, bentuk, perbuatan, dan pengaturannya berbeda. Intinya tiga kelompok ini meyakini di sana ada dua kekuatan. Ada dua kekuatan cahaya dan kekuatan apa? Kegelapan. Ya. Dua di antaranya dari tiga kelompok ini, yaitu Tsunawiyah dan Al-Manawiyah, meyakini bahwa dua-duanya ini adalah azali. Adapun Majusi meyakini salah satu dari keduanya azali dan satunya hadis. Ya. Orang Majusi meyakini bahwa api atau cahaya ini lebih kuat, memiliki kekuatan yang lebih, makanya mereka menyembah api. Ya, dua kekuatan itu. Ya. Ini namanya dualisme. Ya. Kemudian ada kelompok yang kedua dari orang yang berpemahaman bahwa di sana ada lebih dari satu Tuhan, yaitu kelompok Trinitas. Kelompok apa? Trinitas. Ya. Ya, ini meyakini adanya tiga Tuhan, Trinitas. Di antaranya adalah yang meyakini hal ini, yang pertama orang-orang Hindu. Orang-orang apa? Hindu. Mereka meyakini adanya tiga Tuhan. Ya, ini Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Ya.
Kalau tidak salah, Brahmana itu Tuhan pencipta ya. Wisnu pemelihara, kemudian Siwa perusak. Kalau tidak salah, itu ya kan. Ya, jadi ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang bertugas mencipta, ada yang memelihara, ada yang merusak. Ya, subhanallah. Makanya di film-filmnya terjadi perang terus tuh. Ya, di film-film mereka itu. Dulu waktu kecil suka nonton ya. Di Antv kalau nggak salah. Ya, insyaallah. Ternyata itu merusak akidah. Nauzubillah. Kita nggak paham gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua Nasrani. Ya, yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Meskipun mereka juga mengatakan tiga ini menjadi satu gitu. Dan orang Hindu pun meyakini bahwa yang terkuat di antara tiga Tuhan ini adalah Brahmana. Jadi pada ujungnya fitrah mereka itu mengakui bahwa ada satu Tuhan yang memiliki kekuatan yang lebih. Seperti Majusi juga meyakini bahwa api atau cahaya itu yang lebih kuat daripada yang kegelapan itu. Ya. Naluri fitrah. Ya. Bahwa di sana ada satu kekuatan yang memiliki kekuasaan yang lebih daripada yang lain. Gitu. Nah, kelompok-kelompok yang mengakui bahwa Tuhan dua atau tiga, naluri mereka mengatakan demikian. Ya, naluri mereka mengatakan bahwa ya meyakini akan adanya Tuhan yang satu. Ya, seperti kaum Nasrani, ya meyakini tiga Tuhan, ya, tapi tetap berusaha mengatakan tiga itu sama dengan satu. Tiga sama dengan satu. Ya, seperti apa konsepnya? Wallahu alam. Tiga sama dengan satu. Secara ilmu dasar sudah berseberangan. Ilmu apa? Doruri, ilmu dasar. Ya, dari mana tiga itu sama dengan satu gitu. Makanya ada sebagian mereka biarawati atau pendeta mereka bingung ketika memahami konsep ini. Ya. Mereka tidak bisa mendapatkan jawaban yang menenangkan ketika bertanya kepada pemuka agama mereka tentang tiga itu sama dengan satu. Ya. Kaum Hindu ya tetap meyakini bahwa Brahmana lah yang Tuhan yang paling top, Tuhan yang paling tinggi dalam atau di antara semuanya, dalam kekuasaan, dalam kekuatan. Ya. Pun demikian orang Majusi ya tetap meyakini bahwa Tuhan api itu yang paling top, Tuhan api itu yang paling tinggi. Ya. Nah, tapi ikhwatal iman azakumullah. Kemudian penulis di sini membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan hakikat ya kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, dan ini sebetulnya sudah kita singgung pada pembahasan yang sebelumnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan anna isbata rabbaini lil alam lam yadhhab ilaihi ahadun min bani adam wala athbata ahadun ilahaini mutamathilaini wala mutasawiyaini fi sifati wala fil af'al wala athbata ahadun qadimaini mutamathilaini wala wajibil wujud mutamathilaini. Ya. Sesungguhnya kata beliau, menetapkan dua Tuhan bagi alam, maka tidak seorang pun dari keturunan Adam yang berpendapat demikian. Ya. Jadi hakikatnya ya dari keturunan manusia ini Bani Adam tidak ada yang menetapkan adanya dua Tuhan. Ya. Demikian juga tidak seorang pun yang menetapkan adanya dua sembahan yang sama persis. Kalaupun ada dualisme tadi tidak sama persis. Ya, seperti Sunawiyah misalnya, meyakini walaupun di sana mereka meyakini ada dua kekuatan yaitu gelap, cahaya dan kegelapan, tapi mereka meyakini bahwa dua kekuatan ini berbeda, tidak sama persis, ya. Pun demikian Majusi, pun demikian Al-Manawiyah, tetap diunggulkan salah satu dari dua atau tiga itu, ya. Atau menetapkan dua sembahan yang sama persis dalam sifat-sifatnya atau perbuatannya, ya. Dan tidak seorang pun menetapkan dua qadim atau dua zat azali yang sama persis, ya. Tidak juga wajibul wujud yang sama persis, ya.
dua wujud yang harus ada yang sama persis, tidak ada, ya, dari keturunan Bani Adam atau keturunan Adam alaihissalam atau manusia. Baik. Walakinnal isyraka alladhi waqa'a fil 'alam innama waqa'a bija'ali ba'dil makhluqati makhluqatan li ghairillah fi ilahiyyah bi'ibadati ghairillah ta'ala. Ya. Akan tetapi kesyirikan yang terjadi di alam semesta ini hanyalah terjadi dengan menjadikan sebagian makhluk adalah makhluk bagi selain Allah dalam peribadatan, yaitu dengan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwa asyirkul haqiqi wal waqi' bainan nas laisa huwa i'tiqadun anna hunaka khaliqan ma'allah. Ya, bahwa kesyirikan yang sebenarnya yang terjadi di antara manusia itu bukan keyakinan bahwa di sana ada pencipta selain Allah, yaitu dalam syirik rububiyah. Ya. Bal huwa ja'alul makhluqin kal anbiya wal malaika kal anbiya'i wal malaikati was salihin syuraka'a lillah. Tetapi kesyirikan yang terjadi di antara Bani Adam adalah menjadikan makhluk seperti para nabi, ya, para malaikat, orang-orang saleh dan yang lainnya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fil ilahiyah, dalam uluhiyah. Itu dengan cara apa? Bi'ibadatihim wa du'aihim wa taqarrubi ilaihim, yaitu dengan mengibadahi makhluk-makhluk tersebut dan berdoa kepada mereka dan mendekatkan diri kepada mereka. Ya. Mimma ya'ni sarful ibadati allati hiya haqqun khalisun lillahi la ghairihi, yang mana ini artinya adalah memalingkan hak ibadah yang semestinya milik Allah Subhanahu wa taala kemudian dipalingkan kepada selainnya. Ya. Itu hakikat kesyirikan yang terjadi pada Bani Adam. Bukan, ya, mereka menetapkan bahwa di sana ada dua pencipta atau ada dua Tuhan. Tapi kesyirikan yang sebenarnya menimpa mereka adalah karena mereka menjadikan makhluk-makhluk tersebut, ya, makhluk-makhluk tersebut sebagai, ya, sesuatu yang disembah selain Allah, ya. Nah, kemudian yang ketiga sekarang, pembatal yang ketiga. Tadi pembatal yang kedua, ya, berbilangnya pencipta atau keyakinan bahwa, ya, di sana ada pencipta atau Tuhan lebih dari satu. Pembatal yang ketiga, yakni al-qaul biwujudir rabbi ghairillah, ya, keyakinan adanya Tuhan selain Allah. Ya. Jika seorang meyakini di sana ada Tuhan selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Hanya dalam syirik rububiyah. Dalam syirik rububiyah. Contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Jadi baik itu pengakuan dari makhluk tersebut atau manusia mengangkat makhluk sebagai Tuhan, ya. Pengakuan dari manusia itu sendiri seperti Fir'aun yang mengaku diri sebagai apa? Tuhan, ya. Fir'aun dan juga Namrud, ya, Namrud, ya, yaitu raja yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengaku di hadapan Ibrahim alaihissalam bahwa dirinya apa? Tuhan, ya. Kemudian di sana ada Buddha Siddhartha Gautama. Buddha Siddhartha Gautama yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai Tuhan, ya. Dia tidak mengikrarkan atau mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi diakui atau diyakini oleh para pengikutnya sebagai Tuhan. Buddha Siddhartha Gautama, ya. Terkait dengan Fir'aun, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan padahal dirinya bukanlah Tuhan, ya. Dan Fir'aun yakin betul bahwa dirinya memiliki kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, ya. Tapi karena kesombongannya dia tetap mengikrarkan dirinya sebagai
Tuhan. Ya, karena kesombongannya dia mengingkari tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya, kepada Fir'aun. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam. Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Ya. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh kamu telah mengetahui, ma anzala haula, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu, ya, illa rabbus samawati wal ard, kecuali Rabbnya pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fir'aun meyakini itu, ya. Basaira, sebagai bukti-bukti yang nyata, ya, sebagai dalil, bukti yang nyata akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menunjukkan kepada dirinya dari berbagai macam mukjizat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Ya. Hai Fir'aun, ya. Dan sungguhnya aku mengira kamu wahai Fir'aun seorang yang akan binasa. Ya. Jadi orang pertama yang mengetahui kebohongan Fir'aun itu sendiri adalah dirinya sendiri. Ya. Yang mengetahui kebohongan Fir'aun adalah dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia bukanlah Tuhan. Ya. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Ya. Tapi karena kesombongannya, dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Dalil bahwa Fir'aun dan bala tentaranya mengimani dengan hati mereka tentang mukjizat-mukjizat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka dengan lisan mereka mengingkari. Itu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Naml. Ya. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Ya. Dan ketika datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, yaitu mukjizat yang jumlahnya ada 9 itu, ya. Di antaranya adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular, kemudian cahaya yang keluar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, tangannya dimasukkan ke dalam bajunya, ya. Kemudian dikeluarkan berupa cahaya putih, ya. Dan yang lainnya ada 9 jumlahnya. Ketika datang kepada kepada Fir'aun dan pengikutnya, ya, mereka mengatakan apa? Qalu hadza sihrun mubin. Ya. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Mereka mengingkari dengan lisan mereka. Ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Ya. Mereka mengingkari mukjizat-mukjizat tersebut, ya. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati mereka meyakininya, meyakini kebenarannya. Ya. Kenapa? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Jadi perbuatan zalim dan kesombongan ini bisa menjadi sebab seseorang menolak kebenaran, walaupun hatinya mengatakan oh ya benar, tapi karena sombong akhirnya apa? Menolak. Na'udzubillah. Ini bahayanya apa? Sombong. Makanya Nabi mendefinisikan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Al-ghibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran, ya, dan merendahkan manusia. Na'udzubillah. Ya. Ini sifatnya orang-orang kafir, ya. Itu memiliki kesombongan. Dan itu sifatnya iblis juga, ya. Iblis sombong, merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam, ya. Makanya dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, enggan untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Na'udzubillah. Ya. Adapun kaumnya, yaitu kaum Fir'aun, ya, yang mengaku Fir'aun sebagai Tuhan hanya karena dibodohi oleh Fir'aun. Hanya karena apa? Dibodohi oleh Fir'aun. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nada Fir'aun dalam surat Az-Zukhruf 51-54,
Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi asfiratun min dhahab aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Dan Fir'aun menyeru kepada kaumnya seraya mengatakan, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini, yakni Nabi Musa alaihissalam ini maksud, ya. Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya, yakni Nabi Musa alaihissalam cadel, karena dulu ketika masih bayi diberi pilihan antara susu dengan bara api, kemudian memilih apa? Bara api, ya. Cadel. Makanya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah azza wajalla agar mengutus bersamanya Harun, karena Harun lisannya lebih fasih, ya. Orang yang cadel ucapannya, orang yang kalau ngomong nggak jelas, ya. Deh. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya jika dia mengaku sebagai rasul, ya, sebagai utusan Allah azza wajalla, ya. Fastakhaffa qaumahu, ya. Fastakhaffa qaumahu fa ata'u. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, ya. Fa ata'u, maka kaumnya kemudian mentaatinya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ini tentang Fir'aun yang mengaku atau mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi ada sebagian makhluk yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan seperti Fir'aun dan Namrud. Ada juga yang diangkat oleh manusia atau makhluk yang lainnya sebagai apa? Tuhan. Seperti misalnya Buddha, Siddhartha, Gautama, dan Nabi Isa alaihissalam oleh Nasara. Buddha, Siddhartha, Gautama oleh orang-orang Buddha, ya, diangkat sebagai Tuhan, ya. Tentang deklarasi Namrud yang mengaku dirinya juga sebagai Tuhan, Allah azza wa jalla, ya, sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258, ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? An ataahu Allahul mulka, karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Jadi Allah azza wa jalla telah memberikan kepada Namrud kekuasaan, ya, seorang raja, ya. Kemudian dia mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini bahaya daripada jabatan, kekuasaan, jabatan, ya. Ini bisa membuat kemudian orang itu apa? Sombong. Ini bahayanya, ya. Ya, naudzubillah, ya. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, ya. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qal, kemudian si raja tersebut mengatakan ana uhyi wa umit, saya juga menghidupkan dan mematikan. Satu orang dibunuh, satu orang dibiarkan, ya. Dua orang, saya satu bunuh, ana uhyi wa umit, satu saya biarkan, kemudian satunya apa? Dibunuh. Saya menghidupkan dan juga mematikan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kemudian Nabi Ibrahim membalas, ya, perkataan Namrud, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, sekarang datangkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka kemudian, ya, terdiamlah, ya, orang kafir itu. Tidak bisa, ya, ketika diperintahkan untuk mendatangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Ini dua orang yang Allah azza wa jalla abadikan dalam Al-Qur'an yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Yang berbeda dengan Buddha, ya, yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, namun kemudian pengikut-pengikutnya mengangkatnya menjadi Tuhan. Pun demikian Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, tapi kemudian oleh orang-orang Nasara diangkat menjadi Tuhan. Atau tepatnya pada masa Paulus, ya, Paulus dan seterusnya, ya,
mana Nabi Isa alaihissalam pernah pada suatu waktu zaman, saya nggak hafal tahunnya ya, ya di mana Nabi Isa alaihissalam dideklarasikan sebagai apa? Tuhan. Sebelumnya tidak pernah, ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam hidup bersama dengan para sahabatnya tidak pernah mengangkatnya sebagai itu Tuhan. Ya. Baru belakangan, ya di zaman Paulus dan pengikutnya. Kemudian yang keempat, ikhwas sekalian, ya pembatal yang keempat, al-qaul bi qidamil alam. Al-qaul bi qidamil alam, yakni keyakinan bahwa alam ini azali. Ya, keyakinan bahwa alam ini apa? Azali. Azalinya alam. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa alam itu ada bersamaan dengan adanya Tuhan. Ya. Bukan adanya Tuhan lalu Tuhan menciptakan alam. Maka ini kekufuran. Ya. Termasuk pembatal tauhid rububiyah. Seorang harus meyakini bahwa tidak ada yang azali kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun alam ini hadis baru semua. Ya. Alam itu ada setelah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini bertentangan dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat apa? Mencipta. Sifatul khalq, sifat mencipta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu." Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ya, dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Nah, jadi yang azali itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun makhluk alam semesta ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan bahwa alam ini azali juga diyakini oleh kaum falasifah seperti Ibnu Sina dan Farabi. Ibnu Sina dan Farabi. Ya. Ibnu Sina memiliki keyakinan kufur. Ya. Nauzubillah. Ya. Meyakini bahwasanya alam ini apa? Azali. Azalinya bersama dengan Tuhan, bersama adanya alam ini bersama dengan adanya itu Tuhan. Ya. Ini pembatal pembatal tauhid rububiyah atau kita katakan dengan kekufuran. Ya. Kemudian yang kelima, pembatal tauhid rububiyah yang kelima, al-qaul biwujudil mudabbir ghairillah biiznillah. Al-qaul biwujudil mudabbir ghairillah biiznillah. Ucapan atau keyakinan adanya yang mengatur alam ini, ya, yang mengatur sebagian alam semesta ini selain Allah. Ada yang mengatur sebagian alam semesta ini selain Allah. Kita sudah jelaskan di awal bahwa ya, yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki andil atau berperan ikut serta dalam mengatur alam. Kemudian meyakini ada sebagian ya yang ikut serta andil dalam mengatur alam. Ya, maka ini pembatal tauhid rububiyah. Ya. Ya, ini seperti anggapan sebagian manusia yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan hak otonomi ya kepada sebagian makhluknya. Ya, untuk mengatur sebagian dari alam. Jadi kayak pemerintahan ya. Kayak pemerintahan misalnya di daerah tertentu ada hak otonomi yang mana mereka memiliki apa? Hak untuk mengatur kewenangan tanpa ada perintah dari atasan begitu. Keyakinan yang seperti ini ya. Yang benar adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan satu pun hak otonomi kepada selain dirinya untuk mengatur sebagian alam. Ya. Bahkan malaikat pun tidak. Malaikat pun tidak. Ya. Jika dikatakan di sana bahwa ada malaikat yang mengatur hujan, maka ini semata-mata hanyalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Allah merintahkan para malaikat untuk menurunkan hujan, untuk menahan hujan. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Perintah. Bukan hak otonomi malaikat. Yang kemudian malaikat
dengan tanpa perintah Allah kemudian menurunkan apa hujan. Tidak demikian. Ya. Itu hanya perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan malaikat tidak memiliki hak sama sekali untuk mengatur mengatur alam semesta ini. Ya. Oleh karenanya, ya, keyakinan sebagian orang bahwa pantai selatan misalnya, pantai selatan diatur oleh Nyi Roro Kidul, penguasanya. Nah, penguasa pantai selatan. Namanya penguasa berarti memiliki hak apa? Ngatur. Penguasa. Makanya kita harus hati-hati. Ya, penguasa pantai selatan, penguasa gunung Selamat, penguasa gunung misalnya. Lah, ya, itu berarti meyakini bahwa di sana ada makhluk, ya, selain Allah Azza wa Jalla yang mengatur sebagian alam. Ini bisa membatalkan tauhid rububiyah. Nauzubillah. Ya. Pun demikian, ya, keyakinan sebagian orang bahwa gunung tertentu diatur oleh jin, ya, atau penunggunya. Ya, ini juga merupakan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Ya. Pun demikian keyakinan sebagian kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang menyatakan bahwa dunia dan akhirat adalah milik para imam mereka. Auzubillah. Dunia dan akhirat milik para imam mereka. Sangat jauh sekali dengan keyakinan Islam Syiah Rafidhah itu. Ya. Di mana para imam mengaturnya sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ya, mereka meyakini bahwa para imam mengetahui ilmu gaib, mengetahui kapan mereka akan mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan izin mereka sendiri. Subhanallah, sangat-sangat jauh dengan akidah Islam lagi. Demikian juga keyakinan sebagian kaum sufi, ya, yang meyakini bahwa atau menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberi kun, diberi kata atau kalimat kun oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni di mana Syekh Abdul Qadir Jailani ingin menginginkan sesuatu, maka cukup dia mengatakan kun, dengan izin Allah maka jadi. Ya. Dan ini didapatkan dalam kitab mereka. Ya. Ali Al-Fasi, penulis kitab Jawahirul Ma'ani fi Faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani, menukil perkataan At-Tijani. Ya. Menukil perkataan At-Tijani. Dia mengatakan, adapun perkataan penanya, apa makna perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni, dan perintahku dengan perintah Allah, jika aku berkata kun, jadilah, maka yakun, terjadilah. Tapi perlu diketahui ya sekalian bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah seorang ulama salaf yang berakidah, salah seorang ulama besar yang berakidah salaf. Ya. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang menyeleweng seperti ini kedustaan. Kedustaan atas nama beliau. Ya, yang benar akidah beliau akidah salaf. Ya, ada tulisan khusus tentang masalah ini tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, karya Al-Ustaz Ibnu Saini rahimahullah. Beliau salah satu murid senior Ustaz Abdul Hakim. Ya, beliau punya buku tentang akidah Syekh atau tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ini adalah kedustaan yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Dan juga perkataan sebagian mereka, wahai angin, tenanglah terhadap mereka dengan izinku. Ya. Dan perkataan-perkataan para pembesar yang lain yang semisal ini, maka perkataan, ya, Abdul Qadir Al-Jailani maknanya adalah Allah memberikan kepada mereka khilafah al-udma, kerajaan yang besar. Subhanallah. Dan Allah menjadikan mereka khalifah atas kerajaan Allah dengan penyerahan kekuasaan secara umum, agar mereka bisa melakukan di kerajaan Allah apa saja yang mereka kehendaki. Dan Allah memberikan mereka kuasa kalimat kun. Kapan saja mereka berkata kepada suatu kun, jadilah, maka terjadilah tatkala itu. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini dalam kitab Jawahir Al-Ma'ani wa Bulugh Al-Ma'ani. Ya. Kemudian pembatal yang keenam, keyakinan wahdatul wujud, ya, atau hululiyah atau ittihadiyah, yakni menyatunya makhluk dengan Tuhan. Ya, wahdatul wujud. Mungkin dulu kita tahu sejarah ini di negeri kita ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Ya, yang kemudian dihukum mati oleh para wali yang lain karena ini kekufuran.
kekufuran. Ya. Ini adalah perkataan Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluk. Allah itu bisa bersatu dengan makhluk. Dan pemahaman ini sesungguhnya lebih kufur daripada Nasrani. Lebih kufur daripada Nasrani. Kenapa? Kalau Nasrani atau sebagian Nasrani berkata bahwa Allah itu bersatu hanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Adapun wahdatul wujud, maka meyakini Allah bisa bersatu dengan semua makhluk. Maka ini lebih kufur lagi. Lebih kufur lagi. Kekufurannya melebihi kekufuran sebagian Nasrani yang meyakini bahwasanya Allah melebur dengan Nabi Isa. 3 itu sama dengan 1. Gitu. Jadi melebur jadi apa? 1. Ya. Bapak, ibu, anak jadi 1. Ya. Atau wahdatul wujud. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, pembatalan yang ketujuh, keyakinan bahwa berhala memberi manfaat dan madarat. Keyakinan bahwa berhala, ya, memberikan manfaat dan madarat atau sembahan selain Allah, ya. Dan ini merupakan cacat daripada tauhid rububiyah kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab mengimani bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, tapi mereka cacat dalam tauhid rububiyah di sisi bahwa mereka meyakini bahwa berhala yang mereka sembah itu memberikan manfaat, ya, atau menolak madarat. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya, pembatalan dari tauhid rububiyah adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dengan meyakini bahwa selain Allah berhak juga untuk melakukan hukum yang setara dengan hukum Allah atau lebih baik dari hukum Allah. Atau dengan mudahnya, berhukum dengan selain hukum Allah ini dihukumi kekufuran atau merusak tauhid rububiyah seorang jika dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu setara dengan hukum Allah atau bahkan melebihi hukum Allah Azza wa Jalla atau lebih baik daripada hukum Allah. Seperti perkataan seorang mengatakan bahwa hukum Allah, ya, untuk saat ini sudah tidak relevan, atau, ya, hukum Allah Azza wa Jalla ini, ya, tidak lebih baik untuk kita praktekkan atau wujudkan pada zaman ini, misalnya. Maka ini adalah bisa membatalkan tauhid rububiyah seseorang. Ini berhukum dengan hukum selain hukum Allah dengan meyakini bahwa selain hukum Allah itu setara dengan hukum Allah, atau meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, yakni keyakinan bahwa gerakan atau munculnya bintang dan planet mempengaruhi kejadian alam. Nah, ini yang dilakukan oleh para tukang peramal, ya, para peramal yang meramal dengan bintang-bintang, meyakini bahwa pergerakan atau munculnya bintang-bintang tertentu ini memberikan pengaruh terhadap kejadian di alam semesta. Ya, munculnya bintang ini, oh, nanti akan terjadi begini dan begitu. Maka ini, ya, membatalkan tauhid rububiyahnya. Bisa membatalkan tauhid rububiyahnya. Ya. Padahal, ya, yang menentukan semua kejadian-kejadian di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah Allah menciptakan bintang-bintang itu kecuali untuk 3 tujuan. Yang pertama, ya, zinatan lis-sama, rujuman lisyayatin. Zinatan lis-sama dulu, waja'al apa itu ayatnya? Sebagai hiasan untuk langit. Yang kedua sebagai pelempar syaitan yang mencuri berita, ya, pendengaran. Astagfirullah. Melempar syaitan yang mencuri dengar pemberitaan di langit. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah mata angin. Itu saja. Ya, tidak ada Allah Azza wa Jalla menciptakan bintang untuk memprediksi kejadian yang ada di alam semesta ini, tidak ada. Ya, ini semua adalah, ya, dari syaitan yang ingin menggelincirkan atau menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Nauzubillah. Ya. Demikian ikhwas sekalian pembahasan tentang nawaqidu tauhid ar-rububiyah, ya. Ada 9. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada penyimpangan jenis yang kedua, yaitu nawaqis tauhid rububiyah, ya. Hal-hal yang mengotori
kemurnian tauhid rububiyah. Ya, insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.